Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan habiskan pada minggu ini, yaitu rumus sudut paruh atau sudut pertengahan. Tentu kita akan bahas adalah rumus sudut pertengahan atau paruh ini pada sinus, kosinus, dan tangen. Sekarang Pak akan jabarkan bagaimana kita menemukan rumus sudut paruh ini ya. Itu tetap menggunakan rumus yang sudah kita dapati pada materi sebelumnya, yaitu pada sudut rangkap. Kan kita sudah temukan bahwa kalau kita punya sudut rangkap cos 2A pada cos, itu kan rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Begitu ya. Walaupun ada yang cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini kita ambil yang 1 min 2 sin kuadrat A. Dari ini kita akan misalkan bahwa di sini ya. Misal bahwa 2A itu sama dengan alfa. Gitu ya. Sama dengan alfa. Berarti A saja atau A doang, kan ini dibagi 2. Berarti alfa per 2 atau setengah alfa. Sampai sini oke ya. Lalu untuk apa kita rubah ini? Untuk kita substitusikan ke sini. Nah, begitu ya. Jadi ini kan cos 2A. Sementara 2A kita itu adalah A. Maka ini berubah menjadi cos, bukan A, alfa maksudnya, cos alfa. Sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. A saja. Sedangkan A saja itu adalah setengah alfa. Jadi kalau kita tulis ini setengah alfa ya. Setengah alfa. Nah, sekarang coba kita ini kita pindahkan posisinya. Jadi yang sin ini pindahkan ke kanan, sementara yang cos pindahkan ke kiri. Jadi min ini ya, min 2 sin ini kita pindahkan ke kiri dari kanan. Maka tandanya negatif berubah menjadi positif, menjadinya sin 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1, cosnya pindah ke sini. Cosnya positif pindah ke kanan menjadi negatif. Cos alfa. Maka sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa dibagi dengan 2. 2-nya pindah ke bawah ya. Dibagi dengan 2. Maka kalau sin kuadratnya sama dengan 1 min cos alfa per 2, otomatis kalau sin, ini kan sin kuadrat nih, kalau sin pangkatnya tidak lagi kuadrat kan, supaya tidak kuadrat kan kita akarkan masing-masing, maka ini menjadi plus minus akar dari 1 min cos alfa per 2. Begitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus sudut pertengahan sin. Nah, dapatlah kita bahwa rumus sin setengah alfa itu adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Nah, sekarang apa sih maksud tanda plus minus ini gitu ya. Jadi keterangan kalau untuk ketika nanti kamu pakai plus, tandanya plus kalau seandainya sudut setengah A-nya itu, sudut setengah A ini, sudut setengah A-nya itu berada di kuadran yang menyebabkan nilainya positif, yaitu berada pada kuadran ke-3 atau kuadran ke-4. Jadi ini berada pada kuadran ke-3 dan kuadran ke-4. Nah, negatif ini kalau sudut setengah alfanya itu berada di kuadran 1 dan kuadran ke-2. Nanti lebih jelasnya dengan contoh soal. Kita lanjut lagi untuk menemukan rumus yang lain. Ya. Jadi Pak ulangi lagi bahwa sin setengah alfa itu, ini yang maksudnya sudut pertengahan atau sudut paruh, rumusnya adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Untuk plus itu adalah ketika sudutnya berada pada kuadran 1 dan kuadran kita balik ini ya. Nah, inilah. Ini hampir saja. Jadi yang positif itu kan kuadran 1 dan kuadran kedua. Kalau sin kan.
Jadi sudutnya itu setengah alfanya itu kalau pakai tanda positif dia berada di kuadran ke 1 dan 2. Jadi kuadran mana nih merah? Kuadran 1 dan 2. Sinus itu kan positif di 1 dan 2. Dan ketika dia negatif maka berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, inilah ketinggalan pulau K-nya. K2. Nah, begitu ya. Mohon tolong diperhatikan dan ditanya kalau seandainya ada sesuatu yang menurut kamu janggal ya. Bisa saja Pak yang salah itu. Baik, kita teruskan untuk menentukan atau mencari rumus sudut paruh yang lain ya. Misalkan kita dapati bahwa cos 2A itu yang sudut ini ya, sudut apa namanya? Sudut rangkap atau sudut ganda. Kan salah satunya ini 1 min 2 sin kuadrat A. Atau ada juga kita bisa pakai 2 cos kuadrat A min 1. Ya, selain ada juga cos kuadrat A min sin kuadrat A, begitu ya. Dengan cara yang sama, tetap permisalannya adalah 2A alfa tadi ganti ini. Ini diganti dengan cos 2A diganti dengan alfa. Sama dengan ini 2 cos kuadrat A tadi kita misalkan dengan setengah alfa ya. Ini setengah alfa min 1. Maka dengan cara yang sama seperti tadi kita tukar posisi. Jadi yang cosnya pindahkan ke sini ya. Jadi yang ini pindahkan ke sini. Ini pindah ya. Jadi ini pindah. Jadi ini min 2 cos kuadrat setengah alfa begitu sama dengan ini min 1 tinggal ya. Kan ini yang pindah ke sana. Sekarang cosnya pindah ke situ. Jadi min cos alfa. Nah, karena tandanya semuanya negatif di sini, ini negatif, ini negatif, ini negatif, maka kita kalikan dengan negatif semuanya sehingga berubahlah menjadi 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 ditambah cos alfa. Jadi cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 ditambah cos alfa per 2. Maka untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan masing-masing. Ini menjadi cos setengah alfa, yang ini menjadi akar, ada plus minus ya, plus minus 1 plus cos alfa per 2. Nah, sekarang kalau dia itu posisinya cos, kapan plusnya? Atau kapan kalau cos positif kapan? Jadi ketika kalau cos itu positifnya ketika cos ya. Itu ketika berada pada kuadran ke 1 dan kuadran keempat ya. 4. Dia akan negatif ketika di kuadran 1 dan di kuadran ke-3 berarti. Nah, ini untuk cos ya. Jadi banyak rumus kita tuh, tapi sebenarnya tidak perlu kita hafalkan, cukup tahu satu maka tahu semuanya. Lanjut kita akan kita akan temukan lagi satu lagi, yaitu rumus pada tangan ya. Sekarang kita coba cari untuk yang tangan ya. Jadi kalau untuk yang tangan setengah alfa gimana Pak? Ini ya. Jadi lebih mudah karena tangan setengah alfa ya berarti kan sin gitu ya. Sin setengah alfa per cos setengah alfa. Karena kan tangan itu sin per cos. Sementara tadi kita sudah tahu bahwa kalau dia sinus itu tadi rumusnya apa? Akar 1 min cos alfa per 2. Begitu ya. Sementara untuk yang cos setengah alfa plus minus juga itu sama saja dengan 1 plus cos alfa per 2.
Ini sementara apa namanya, kita simpan dulu. Jadi jawabannya adalah, kita taruh di sini plus minus ya, plus minus ya. Nah ini kan pembagian nih. Kalau pembagian kan berubah menjadi perkalian lalu dibalik pembilang jadi penyebut gitu ya. Jadi ini sama saja dengan akar 1 min cos alfa per 2 dikali dengan, nah itu ya, balik ya, 2-nya yang pindah ke depan. Jadi 2 per 1 plus cos alfa. Dan ini bisa disederhanakan, bisa dibagi. Maka jawabannya adalah plus minus akar dari 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Atau kalau mau ini dibuat apa namanya, akarnya satu-satu boleh. Jadi akarnya begini. Nah, begitu ya. Jadi inilah rumus untuk tangan. Rumus untuk tangan. Jadi kita sudah dapati bahwa rumus tangan setengah alfa itu adalah plus minus 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Tapi semuanya dalam bentuk akar. Maka kalau tidak mau repot dengan rumus yang ini, kita bisa sederhanakan. Jadi kita sederhanakan bahwa 1 akar ya, akar. Jadi akar 1 min cos alfa ini per akar 1 plus cos alfa. Ini kita kalikan dengan akar sekawan. Misalnya kita kalikan dengan 1 min cos alfa. Nih ya. 1 min cos alfa. Nah, ini kan jadinya sama nih, karena dia sama, di akar kali akar, habis akarnya hilang, tinggallah 1 min cos alfa. Nah, sementara yang di bawah ini kan sama saja dengan akar, ini yang pakai rumus ini. A plus B kali A min B, kan jadinya A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini A plus B yang ini, jadi yang ini adalah A plus B, itu ya. Sementara yang ini adalah A min B. Siapa yang A? A-nya itu yang ini. A-nya itu adalah yang ini. Ini A1 ya. B-nya adalah cos alfa. Berarti kalau begitu ini jadinya A kuadrat min B kuadrat. Berarti 1 kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya adalah cos. Dikuadratkan jadi cos kuadrat alfa. Sama dengan, berarti ini 1 min cos alfa per, nah ini kan 1 dikurang cos kuadrat alfa. 1 dikurang cos kuadrat alfa, coba kita lihat. Ada di sini tadi. Tidak lagi kita tulis ya, sudah dihapus ya. Ada di sini. Sudah dihapus. Baik. Jadi kalau 1 min cos kuadrat alfa ini kan pakai identitas. Identitas yang ini, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Maka sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, 1 min cos kuadrat itu kan sama dengan sin kuadrat. Sama dengan akar sin kuadrat x. Maka jadinya 1 min cos x alfa ya. Karena kita pakai alfa. Ini pakai alfa. Nah, ini berarti alfa. Nah, berarti ini 1 min cos alfa. Sin kuadrat itu adalah diakarkan jadinya sin. Nah, jadi lebih sederhana dia. Nah, begitu ya. Itu kalau seandainya posisinya dikalikan dengan 1 min cosnya. Sekarang kalau kita balik, kita tukar, kita hapus dulu yang sebelah sini. Kalau kita tukar posisinya sekarang, kalau dikali dengan jadi 1 ini yang pertama tadi ya, tangan setengah alfa. Sekarang kali yang kedua, tangan setengah alfa itu adalah akar 1 min cos alfa dari yang ini ya, dari sini kita dapat tadi, per
plus cos alfa. Kita kalikan, tadi kalikan min ini, pengalinya adalah negatif. Sekarang kita putar balik, sekarang kita pakai yang positif. 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa, gitu ya. Nah, yang ini tadi kan sama dengan yang ini. Ya, 1 min cos alfa kali 1 plus cos alfa itu podo wae karo 1 plus cos alfa kali 1 min cos alfa. Nah, ini jawabannya. 1 kuadrat dikurang cos kuadrat. Oh, berarti ini jawabannya adalah 1 min cos kuadrat alfa. Ya, atau nanti jadinya ini adalah sin kuadrat alfa. Yang ini kan akar sama nih. Sama seperti yang ini. Bedanya yang ini akar 1 min cos alfa kali akar 1 min cos alfa, hilang akarnya. Berarti yang ini, Pak, ya ini hilang juga akarnya. Hilang akarnya, tapi 1 plus cos alfa, begitu ya. Nah, ini berarti 1 plus cos alfa. Maka akar dari sin kuadrat adalah sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, inilah jawabannya. Jadi, terserah pakai rumus yang mana ya. Boleh pakai rumus yang plus minus 1 min cos alfa 1 plus cos alfa boleh. Boleh pakai rumus plus minus 1 min cos alfa ini boleh. Atau pakai ini boleh. Ya, dengan catatan bahwa kalau tangan itu, tangan positif itu ketika dia berada di kuadran 1 dan 3. Kalau tangan 1 dan 3. Dia negatif kalau di kuadran 2 dan 4. Nah, ya. Jadi penggunaan plus minus ini atau plus minus yang di sini itu kamu tengok posisi sudutnya. Sudutnya berada di kuadran mana tuh? Kalau di kuadran 1 positif, kuadran 3 positif, kuadran 2 negatif, kuadran 4 negatif. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus pertengahan. Ya. Jadi, Pak, kalau tangan kan banyak nih, ada 3. Nah, kami yang mana? Ya, sebenarnya kalau galau-galau lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang minimalnya kemampuan daya ingat kita, pilih salah satu. Karena nanti hasilnya sama. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan contoh soalnya. Bagaimana penggunaan contoh soal pada rumus sudut pertengahan.